Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah SPDI. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Muntakan, Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Program Studi Tarbiyah LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja materi tentang menyambut usia balik di kelas 4 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Istirahat di depan, gerak. Siap, gerak.
dengan masa ya. Nah, tadi kalian itu sudah mengamati, sudah melihat mulai dari umur bayi sampai umur tua. Nah, sekarang ibu guru punya pertanyaan ini. Nah, sekarang kalian itu berada pada umur berapa? Kira-kira? Ya? Iya. Pada fase apa? Apakah bayi, dewasa, anak-anak, atau orang tua? Siapa yang bisa menjawab? Sekarang? Anak-anak. Iya, kalian ini sudah anak-anak. Nah, itu ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah perbedaan bentuk tubuh kalian? Nah, dulu kan bentuk masa masih bayi. Nah, sampai sekarang, siapa yang bisa menjelaskan bentuk tubuh kalian sekarang? Apakah sudah semakin besar atau semakin tinggi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Semakin besar. Semakin besar. Hebat. Semakin tinggi. Ya, bagus. Nah, berarti sudah ada perubahan. Nah, setiap hari demi hari, nah, umur kita semakin bertambah dan bentuk tubuh kita itu akan berbeda. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu, apa kalian pernah mendengar yang namanya mimpi basah? Nah, ada nggak anak-anak yang sedang mendengar? Apa itu mimpi basah? Apa itu haid? Nah, inilah yang akan kita bahas, apa arti dari itu adalah pengertian dari balik. Nah, sekarang ibu guru, siapa yang bisa menjelaskan sebelum ibu guru menjelaskan pengertian dari balik? Ada anak-anak yang bisa? Ya, coba. Balik artinya menurut bahasa artinya sampai, sedangkan menurut istilah artinya kedewasaan seorang muslim. Iya, betul. Nah, itu hebat teman kita yang saat ini soalnya. Berarti balik kalau menurut bahasa itu artinya sampai, sedangkan balik menurut cara atau istilah itu artinya kedewasaan seorang muslim. Nah, itu ya. Nah, setelah kita itu berumur balik anak-anak, sekarang apa yang tidak boleh kita kerjakan? Nah, sebelum kita beranjak ke pertanyaan ibu yang keempat, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa itu haid dulu? Ayo. Apa haid? Apa arti dari haid? Siapa yang bisa? Nah, berarti jadi haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan yang sudah beranjak atau yang sudah berumur balik. Nah, ingat anak-anak, kalau umur disebut dengan umur balik itu kalau perempuan setelah umurnya 9 tahun. Nah, perempuan itu sudah mulai balik. Nah, bisa saja perempuan itu mengeluarkan darah haid itu di umur 9, langsung di umur 9 tahun atau lebih. Oke? Nah, sedangkan bagi anak laki-laki itu berumur balik setelah berumur 15 tahun. Nah, itu adalah masa atau umur yang disebut dengan balik bagi manusia. Nah, sekarang apa yang tidak boleh kita kerjakan setelah kita berumur balik? Ayo, siapa yang bisa? Apa yang tidak boleh kita kerjakan? Ayo kita bahas bagi wanita maupun perempuan. Nah, sholat. Nah, kalau kita sudah berumur balik, maka kewajiban kita itu tidak boleh ditinggalkan seperti yang namanya sholat, apalagi berpuasa. Nah, belajar membaca Al-Quran dan semua itu kita tidak boleh tinggalkan karena kita sudah mempunyai kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, itulah kewajiban-kewajiban kita yang harus kita laksanakan setelah kita sampai usia balik. Dan semua ini kita akan lalui.
Yang perempuan kalau sudah kelas 4 sudah berumur 9 tahun, berarti sudah wajib melakukan sholat. Paham anak-anak? Anak-anakku sekalian, sekarang ibu guru akan memberikan atau menampilkan materi, yaitu materi tentang balik. Kalian itu lihat video, ya, perhatikan videonya dan catat mana yang penting. Catat anak. Nah, silakan. Ya. Tadi kalian sudah memperhatikan, sudah menyimak? Sudah dicatat mana yang penting? Sudah? Nah, apa isi videonya tadi? Tentang apa? Tentang tanda-tanda usia balik. Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ada berapa? Ada? Pertama apa? Sudah apa? Sudah berumur 15 tahun. Bagus. Yang kedua? Yang ketiga? Basah. Nah, itulah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ya, anak-anak, tadi Ibu Guru sudah menyampaikan tentang materinya. Sekarang Ibu Guru akan membagi materinya supaya lebih jelas lagi, ya. Ya, jadi tanda-tanda balik itu menurut ilmu fikih apa, anak-anak? Ya, seperti Ibu Guru jelaskan tadi, pertama sudah berumur 15 tahun. Yang kedua, sudah keluar darah haid lagi, wanita. Yang ketiga, nah, anak-anak tahu nggak mimpi basah? Apa arti mimpi basah? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu mimpi basah? Iya, coba Najla. Iya, keluar air mani di saat kita tidur. Bagus. Nah, sekarang apa itu haid? Siapa yang bisa? Ayo, siapa bisa? Iya, haid itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah ada usia baik. Nah, sekarang kalau tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, siapa yang bisa menjawab, anak? Menurut ilmu biologi, ayo, Nyami Utari. Menurut ilmu biologi, apa? Silakan. Terus
Ya. Coba yang tadi. Wajah ditumbuhi kumis, jenggot dan jambang. Ya, coba lagi sekali kurang jelas. Wajah ditumbuhi kumis, jenggot dan jambang. Ya, wajah ditumbuhi kumis. Ah, tanda yang kedua apa? Tumbuh rambut ketiak dan area sensitif lainnya. Ya, tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu. Nah, dari bagian-bagian tertentu. Terus tanda yang lain? Badan terlihat buka dan berotot. Iya, badan terlihat buka-buka. Nah, kalau perempuan itu kalau sudah tanda-tanda balik itu sudah tumbuh payudara. Terus kalau laki-laki juga sudah tumbuh ini apa namanya ini? Jakun. Nah, itulah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ya. Nah, sekarang apa larangan bagi kita kalau sudah beranjak balik? Seperti yang dijelaskan Ibu. Sholat. Apa? Sholat. Bagus. Apa lagi? Puasa. Membaca Al-Quran. Terus Di masjid. masuk atau naik di masjid. Itu larangan bagi kita kalau kita sedang berhadas besar. Nah, sekarang anak-anak kita akan membagi kelompok ya. Sekarang kita akan membagi kelompok. Ibu guru sudah menyiapkan kelompoknya masing-masing. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, masing-masing kelompok mendiskusikan tentang materi yang Ibu berikan ya. Nah, sudah Ibu siapkan materinya. Sekarang anak-anak silakan berdiskusi. Ibu guru berikan waktu 20 menit untuk mendiskusikan materi yang dibahas tadi. Nah, sekarang silakan kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, di dalam berdiskusi semua siswa harus aktif. Masing-masing kelompok semua aktif dalam berdiskusi. Oke? Nah, sekarang mulai berdiskusinya ya. Silakan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya.
Sudah? Sudah? Sudah semua? Kelompok A, oke sudah? Kelompok A? Kelompok B? Kelompok C? Baik. Nah kalau sudah semua masing-masing kelompok, sekarang kalian presentasikan hasil masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kelompok mana yang duluan? Kelompok A? Silakan maju kelompok A. Ini depan nanti nak. Sama yang kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menjelaskan nama kelompok A. Nama Azwan, Salman, Airan, Yami. Kelas 6. Lanjut. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menjelaskan larangan bagi orang-orang yang beradas besar. Iya. 1. Sholat, sujud, tilawah, dan sujud syukur. 2. Membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. 3. Tawaf. 4. Berdiam di masjid. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Silakan. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita tepuk tangan untuk kelompok A. Sekarang kelompok B silakan maju. Silakan kelompok B. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Menjelaskan kewajiban setelah balik. Sholat fardu, aurat, Sudah. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Sudah jelas? Sekarang tepuk tangan untuk kelompok B. Sekarang kelompok C. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok C. Tanda-tanda usia balik berdasarkan ilmu fisik. Mimpi basah, haid berumur 15 tahun. Tanda-tanda usia balik berdasarkan ilmu biologi. Tumbuh dakun, kumis, jenggot, suara semakin berat, badan terlihat kekar. Tanda-tanda balik pada laki-laki. Wajah ditumbuhi kumis, tumbuh rambut, kulit, Iya ya.
pinggul payudara semakin besar, mengalami menstruasi haid, Iya, bagus. kulit semakin halus dan lembut. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak ada. Nah, kita tepuk tangan untuk kelompok C. Nah, jadi tadi kalian sudah semua masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan semua yang guru lihat hasil diskusinya
Bismillah.